Adakah di antara kita yang merasa hidup berjalan, tapi hati seperti tertinggal? Solat masih dikerjakan, namun tanpa rasa. Doa masih terucap, namun tanpa harap. Iman ada, tapi terasa jauh. Begitulah keadaan seorang lelaki Muslim ini. Ia bukan orang jahat, ia hanya lelah. Lelah mengejar dunia, lelah menenangkan hati dengan hal-hal yang tak pernah benar-benar menenangkan. Malam itu, ia tertidur dengan pikiran penuh beban. Masalah hidup menumpuk, rezeki terasa sempit, dan hatinya kosong meski dikelilingi banyak hal. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Langitnya terang, udaranya menenangkan, dan hatinya sangat damai. Lalu, ia melihat seseorang berdiri di hadapannya. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah panjang berwarna putih gading. Rambutnya panjang menjuntai ke bahu, bergelombang lembut. Janggutnya rapi, wajahnya tenang, namun penuh wibawa. Itu adalah wajah yang selama ini ia kenal dari gambar-gambar, dari lukisan-lukisan, dari cerita orang-orang Nasrani. Dadanya berdegup keras. Ia langsung tahu siapa sosok itu. Bukan karena cahaya berlebihan, bukan karena suara menggelegar, tapi karena ada ketenangan yang menundukkan jiwa. Sosok itu menatapnya, tatapan yang tidak menghakimi, tidak marah, namun membuat seluruh dosa dan kelalaian hidupnya terasa terbuka tanpa disingkap. Dengan suara yang sangat lembut, namun tegas dan dalam, ia berkata, "Aku Isa, putra Maryam." Sekujur tubuhnya gemetar. Ini adalah sosok yang selama ini dikenal banyak orang dengan nama Yesus. Namun di hadapannya, kini berdiri sebagai Nabi Isa, hamba dan utusan Allah. Beliau hanya memandangnya dengan penuh kasih dan berkata, "Mengapa hatimu letih, padahal Allah selalu dekat?" Kalimat itu sederhana, namun seperti menembus dinding hatinya. Lalu Nabi Isa melanjutkan, "Kembalilah kepada Allah. Dialah satu-satunya tujuan hidup. Dunia hanyalah jalan, bukan tempat tinggal." Saat itu, lelaki itu ingin berbicara, ingin bertanya, ingin mengadu. Namun air matanya lebih dulu jatuh. Dan seketika, ia terbangun. Tangisnya pecah, bukan karena mimpi indah, melainkan karena ia sadar betapa lama ia meninggalkan kedekatan dengan Allah. Hari itu menjadi titik balik hidupnya. Ia mulai menjaga sholat tepat waktu, bukan karena takut dosa, tetapi karena rindu berbicara dengan Robnya. Ia kembali membuka Al-Quran, bukan untuk mengejar target, tetapi untuk menenangkan hati. Ia belajar ikhlas, belajar sabar, belajar menerima bahwa hidup tak selalu sesuai keinginannya, namun selalu sesuai dengan hikmah Allah. Perlahan, hidupnya berubah. Masalah belum hilang seluruhnya, ujian masih datang, namun hatinya kini berbeda. Ia tidak lagi mudah gelisah, ia tidak lagi iri pada rezeki orang lain. Ia mulai percaya bahwa apa yang Allah berikan selalu tepat waktunya. Dan tanpa ia sadari, pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Usahanya membaik, kesempatan datang dari arah yang tak disangka. Hubungan dengan keluarga terasa hangat, tidurnya nyenyak, doanya hidup. Ia memahami satu pelajaran besar. Keberlimpahan sejati bukan tentang banyaknya harta, tetapi tentang hati yang dekat dengan Allah. Karena ketika hati kembali taat, hidup pun ikut tertata. Ia juga sadar, mimpi itu bukan tentang mengagungkan seorang nabi,
melainkan tentang kasih sayang Allah yang membimbing hambanya dengan cara yang lembut. Karena para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, datang dengan satu pesan yang sama. Sembahlah Allah, kembalilah kepadanya. Dan mungkin cerita ini bukan hanya tentang dirinya. Mungkin ini tentang kita, tentang hati yang lelah, tentang iman yang meredup, tentang Allah yang selalu menunggu kita pulang. Resah dengan hidup. Allah tidak pernah membebani hambanya sendirian. Namun manusia sering lupa bahwa bercerita adalah bagian dari ikhtiar. Jika hatimu lelah, ujian terasa berat, dan masalah belum juga selesai, kami siap mendengar, berdiskusi, dan menemani mencari solusi hidupmu. Tidak dipungut biaya, gratis. Hubungi kami. Kontak ada di deskripsi.